Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'dah. Selamat sore, selamat berjumpa kembali dengan Ki Jamer Ngora dalam program motivator belajar. Kini sore hari ini kita sedang dalam acara kursus bahasa Inggris. Jadi ini adalah program rutin yang dibuat oleh program motivator belajar. Sudah berjalan kurang lebih 3 kali pertemuan. Sekarang adalah pertemuan keempat ya. Program ini berkelanjutan insya Allah dan menjadi ciri khas daripada Ki Jamer Ngora dalam memberikan share ilmu, bagi-bagi ilmu agar supaya bermanfaat, karena misinya adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Baik, untuk mempersingkat waktu, marilah kita mulai saja kursus kita bahasa Inggris ini pada sore hari ini. Semoga Anda bisa mengikuti dan bisa mengambil manfaat dan bisa paham ya apa yang saya sampaikan. Dan terlebih dulu bagi Anda yang sudah hadir, terima kasih Anda sudah hadir. Kemudian kalau belum follow, silakan follow dan subscribe. Kita mulai dengan bacaan Al-Fatihah. Ala hadiniyah wa likulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya ingin menyapa-nyapa dulu yang sudah hadir. Ada Firda, ada Alea, ada ZF, ada Andre, ada Bogarasa, dan ada Japra. Ya, ada Japra juga. Terima kasih Japra sudah hadir. Semoga kamu bisa mengambil manfaat dari sini. Yang di YouTube juga terima kasih. Yang hadir, yang belum subscribe, belum follow, silakan follow dulu. Subscribe dulu. Ani Arika Pahlevi, terima kasih sudah nonton. Japra udah follow belum Japra? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan hari ini adalah tentang present perfect tense. Apa sih present perfect tense itu? Secara harfiah diartikan present itu sekarang, perfect itu selesai, sudah sempurna ya. Tense itu adalah bentuk waktu. Jadi present perfect tense adalah sebuah pola kalimat atau bentuk waktu yang menunjukkan sebuah pekerjaan, peristiwa, kegiatan, keadaan yang sudah dilakukan, sudah terjadi saat ini, yang sudah terjadi kemarin ya, yang sudah bukan kemarin, dalam waktu yang belum lama, tapi masih ada kaitan dengan saat ini. Saya ulangi, present perfect tense adalah sebuah pola kalimat yang mengungkapkan sebuah peristiwa, keadaan, pekerjaan, kegiatan yang sudah dilakukan, sudah terjadi, sudah selesai pekerjaan itu, tapi waktunya masih ada hubungan dengan sekarang. Jadi tidak terlalu lama. Tidak terlalu lama. Tuh. Jadi boleh dikata waktunya tidak terlalu lama, tapi sudah tidak ada kaitan dengan sekarang, dianggap sudah selesai. Ya, bukan tidak ada kaitan, waktunya masih tidak terlalu lama lah, masih tidak terlalu lama.
tetapi dianggap sudah selesai. Contoh makan ya. Makan ini pekerjaannya sudah selesai. Contohnya jam tadi kita jam 5 tadi kita selesai makan, beres makan sore. Tapi waktu dengan sekarang itu tidak terlalu lama, masih dianggap belum masa lalu, masih masa sekarang. Tapi pekerjaannya sudah selesai. Itu namanya present perfect tense. Baik. Nah, itu pengertiannya, definisinya. Kemudian secara rumusnya bisa dibuat begini. Rumusnya itu adalah untuk pola kalimat positif, subjek ya, kemudian have atau has, kemudian verb ketiga, kemudian baru objek. Saya ulangi, untuk present, untuk positif, subjek, have atau has, kemudian verb ketiga, kemudian baru objek. Have atau has itu pilihan untuk subjek yang khusus ya. Umpamanya have itu untuk subjek you, we, they. I, we, they, you itu apa? Verb ketiga, pakai have, kata bantunya have. Jadi have atau has itu untuk menunjukkan arti sudah, telah atau sudah. Jadi memang cirinya kalimat tenses present perfect tense itu ada kata sudah. Biasa kita contohkan, saya sudah makan, saya sudah minum, saya sudah bekerja 2 jam. Itu namanya saya sudah bekerja tadi, saya sudah mengerjakan pekerjaan itu tadi. Itu contohnya present perfect tense. Nah, untuk pola kalimatnya itu tadi, untuk positif subjek plus have atau has, kemudian verb ketiga, kemudian objek. Kita contohkan yang kalimat begini. Saya sudah makan roti. Saya sudah makan roti. I have, I sudah have. Jadi untuk I itu kata sudahnya, untuk mengungkapkan sudahnya itu pakai have. Kan pilihannya ada 2, have atau has. Nah, have itu untuk I, we, they, you. Kalau has itu untuk she, he, it, itu untuk has ya. Has itu untuk subjek she, he, it. Sementara have itu subjeknya I, we, they, you. Jadi contohnya, saya sudah makan roti. I have eaten bread. Saya ulangi, I have eaten bread. I have eaten bread. I have eaten bread. Gitu. Atau contoh dia, she has eaten bread. She has eaten bread. She has eaten bread. Nah, itu. Kemudian untuk negatif, rumusnya adalah subjek have atau has plus not plus verb ketiga. Saya ulangi, subjek plus have atau has plus not plus verb ketiga. Saya ulangi sekali lagi rumus negatif untuk present perfect tense. Subjek plus have garis miring has plus not plus verb ketiga.
Nah, kita contohkan. Lawannya dari kalimat saya sudah itu saya belum. Saya sudah makan roti, lawannya berarti negatifnya saya belum makan roti. Maka dari contoh itu umpamanya saya sudah makan roti, dibalik saya belum makan roti, maka I have not eaten bread. I have not eaten bread. I have not eaten bread. She has not eaten bread. She has not eaten bread. Saya belum makan roti. Dia belum makan roti. I have not eaten bread. She has not eaten bread. Saya belum makan roti. Dia belum makan roti. Itu untuk kalimat negatif rumusnya. Nah, sekarang untuk kalimat pertanyaan. Rumusnya bagaimana? Kalimat pertanyaan ini rumusnya dibalik. Jadi subjeknya ditaruh di tengah. Kemudian have atau has-nya diletakkan di awal. Jadi yang tadinya subjek kemudian baru have. Sekarang have dulu baru subjek. Maka rumusnya adalah have garis miring has plus subjek plus verb ketiga. Saya ulangi. Have garis miring has plus subjek plus verb ketiga. Have garis miring has plus subjek plus verb ketiga. Sekali lagi, have itu untuk subjek I, we, they, you. Kemudian has itu untuk subjek she, he, it. Ya, saya ulangi. Have itu untuk subjek I, we, they, you, atau dan kata benda jamak. Has itu untuk subjek she, he, it. She, he, it. Dan kata benda tunggal. Contohnya dalam kalimat bahasa Indonesia itu begini. Apakah kamu sudah makan? Atau sudahkah kamu makan? Itu sama. Apakah kamu sudah makan? Atau sudahkah kamu makan? Dalam bahasa Indonesia ini seperti itu. Maka kalau diinggriskan begini. Have you eaten? Contohnya, apakah kamu sudah makan? Have you eaten? Atau apakah kamu sudah makan roti? Have you eaten bread? Have you eaten bread? Have you eaten bread? Apakah kamu sudah makan roti? Kemudian yang kalimat apakah dia sudah makan roti? Has she eaten bread? Has she eaten bread? Nah, itu untuk kalimat pertanyaan yang sederhana. Lalu bagaimana kalau untuk membuat kalimat pertanyaan yang membutuhkan informasi? Kalimat pertanyaan yang butuh informasi, atau informative question, atau complete question. Itu complete question itu pertanyaan yang membutuhkan informasi. Nah, maka gampang, rumusnya gampang. Caranya tinggal menambahkan kata tanya di depan rumus tadi. Jadi rumusnya menjadi begini. Kata tanya have atau has plus subjek plus kata kerja verb ketiga. Kata kerja verb ketiga. Saya ulangi. Kata tanya plus verb have atau has plus subjek plus verb ketiga. Kita contohkan ada kalimat tadi dia makan roti. Kalau ditanyakan kan apa dia sudah makan roti. Kalau ditanyakan maka apa yang dia sudah makan, apa yang dia telah makan, kan gitu. Yang ditanyakan rotinya. Contohnya, what has she eaten? Itu jadi what-nya kata tanya, kemudian
Has itu rumus have atau has, kemudian baru subjek, baru setelah itu kata kerja bantu, verb ketiga. Verb ketiga, kata kerja bentuk ketiga. Jadi dari it itu menjadi eaten. Maka apa yang dia telah makan? Tadinya kan dia telah makan roti. She has eaten bread. Nah, sekarang yang ditanya breadnya. Apa yang dia telah makan? What has she eaten? What has she eaten? Gitu. What has she eaten? Apa yang dia telah makan? Maka dijawab, she has eaten bread. She has eaten bread. Nah, itu ya rumusnya. Itu saya berikan secara sederhana mengenai rumus present perfect tense. Jadi sekali lagi kita membahas tentang tenses present perfect atau present perfect tense. Untuk penjelasan lebih lengkap, Anda silakan bisa tanyakan. Nah, saya lanjutkan. Jadi Anda diberikan keleluasaan, diberikan perkenan untuk bertanya-tanya atau apapun terkait apa yang kita bahas ini, agar supaya Anda paham, agar supaya Anda mengerti ya, bisa memahami apa yang dibahas ini. Sekarang kita berbicara tentang penggunaan. Apa sih penggunaan, untuk apa penggunaan present perfect tense itu ya? Present perfect tense itu ada 5 kegunaan. Nah, yang pertama adalah untuk menyatakan suatu pekerjaan atau perbuatan atau peristiwa yang baru saja selesai dilakukan, akan tetapi waktunya tidak ditentukan. Jadi untuk menyatakan suatu pekerjaan atau peristiwa yang sudah dilakukan, yang sudah terjadi, sudah selesai dilakukan, tapi peristiwanya tidak tertentu, waktunya tidak tertentu, tidak ditentukan. Nah, maka silakan menggunakan present perfect tense. Umpamanya tidak pengen kapan waktu itu dilakukan. Umpamanya kamu udah makan? Sudah. Padahal makannya ditanyanya itu dohor ya gitu. Dohor. Ini kan waktunya makan siang. Kamu sudah makan? Sudah. Tapi yang dimaksud itu makan pagi. Karena tidak ingin diketahui, yang penting makan lah gitu. Kamu sudah makan? Udah. Hari ini udah makan. Nah, maka bisa, saya sudah makan, pakai present perfect tense. Padahal yang dimaksud dia sudah makan itu makan pagi tadi, bukan makan siang ini, contohnya. Nah, itu bisa gunakan present perfect tense. Kita lihat contohnya. We have finished our duties. We have finished our duties. We have finished our duties. Mulyani, terima kasih Mulyani sudah nonton. We have finished our duties. Ya. We have finished our duties. We have finished our duties. Kita sudah menyelesaikan tugas kita. Kami sudah menyelesaikan tugas kami. Kami sudah menyelesaikan tugas kami. We have finished our duties. We have finished our duties. We have finished our duties. Kami telah menyelesaikan tugas kami. Kemudian, she has gone to Jakarta. She has gone to Jakarta. She has gone to Jakarta. Dia telah pergi ke Jakarta. Kalau kita lihat dalam kalimat ini, dua kalimat ini tidak ada keterangan waktunya. Bahwa untuk menyatakan bahwa pekerjaan peristiwa itu sudah selesai dilakukan, kemudian waktunya tidak disebutkan, tidak ditentukan, maka boleh ungkapan ini dengan present perfect tense. Contohnya tadi, we have finished our duties. Kemudian, she has gone to Jakarta. She has gone to Jakarta.
Dia telah pergi ke Jakarta. Kami telah menyelesaikan pekerjaan kami. Walaupun tidak dijelaskan kapan. Gitu. Yang kedua, kegunaan present perfect tense adalah untuk menyatakan suatu pekerjaan, perbuatan yang telah dilakukan pada waktu lampau dan masih ada hubungannya pada waktu sekarang. Dan mungkin masih akan dilakukan waktu sekarang ini. Jadi sekali lagi seperti yang di awal telah saya jelaskan bahwa present perfect tense ini itu untuk mengungkapkan suatu pekerjaan, mengungkapkan suatu perbuatan, pekerjaan di waktu lampau dan pekerjaan itu sudah selesai dilakukan, tapi waktunya masih ada hubungan dengan waktu sekarang, bahkan masih berlanjut, bisa jadi masih akan dilakukan pada waktu sekarang. Itu present perfect tense. Kita lihat contohnya. Saya telah mengunjungi teman kami di Tangerang. Saya telah mengunjungi teman saya, atau saya telah mengunjungi teman kita, maksudnya berkata kepada orang yang diajak ngomong itu, teman kita, teman kami di Tangerang. I have visited our friend in Tangerang. I have visited our friend in Tangerang. Saya sudah mengunjungi teman kita di Tangerang. Nah, ini pekerjaan ini dari tadi sudah selesai dilaksanakan, ya. Tapi si orang itu bisa jadi masih di situ, atau bisa jadi dia sudah tidak di situ, lagi ngobrol sama temennya yang lain, dan masih di lingkungan Tangerang itu. Kemungkinan bisa jadi dia ngajak temannya untuk datang lagi ke temannya ini, ngajak orang lain untuk datang lagi ke temannya ini. Jadi pekerjaannya itu sudah selesai di masa lalu, tapi waktunya masih ada hubungan dengan ketika disampaikan itu, ngobrol itu, dan kemungkinan masih berlanjut, kunjungannya itu masih berlanjut gitu. Walaupun yang masih berlanjut ini bisa jadi tidak harus dilakukan, tapi yang jelas waktu kunjungan itu masih ada dengan ketika ngobrol, masih bisa hubungan dengan ketika saat obrolan. Rahma Celia, kamu hadir lagi, Mak. Sekarang kursus bahasa Inggris, Mak. Rahma, katanya kamu mau ngaji, kalau malam nggak nongol-nongol, Mak. Waalaikumsalam, sehat, Mak. Kamu gimana? Katanya mau ngaji, nggak nongol-nongol kalau malam. Kalau sore ini saya kursus bahasa Inggris, memberikan kursus bahasa Inggris. Dan di kecapean apa sih? Emang kamu kerja? Ngaji lah, Mak. Oke. Yang kedua contohnya, Adi has composed the novel. Adi has composed the novel. Kerja di mana, Mak? Adi has composed the novel. Adi telah menyusun atau telah mengarang novel. Adi has composed the novel. Adi telah mengarang novel, telah menyusun novel. Oh gitu. Ya baguslah. Kamu umurnya berapa sih, Mak? Kau udah kerja. Umurmu berapa, Mak? Adi has composed the novel. Adi, Simi Margiati, terima kasih sudah hadir. Oh, udah nikah belum kamu? Baru kuliah, kok udah baru kuliah? Adi telah mengarang novel. Itu contohnya. Jadi ketika Adi ngomong ini, novelnya sudah selesai, tapi dikerjakannya di saat yang lalu, dan masih belum lama selesainya, itu masih ada kaitan dengan ketika berbicara. Ya udah, kamu kuliah yang benar, terus bekerja yang benar, kumpulin duit buat masa depan. Terus jangan lupa sholat.
ngaji kalau bisa. Ya, yang ngaji lah jangan tinggalkan. Minimal kamu kalau malam ikutin saya ngaji pengajian di live di akun saya itu. Di YouTube dan di TikTok, Mak. Sekarang kursus bahasa Inggris nih, Mak. Kamu jurusan apa, Mak? Kuliahnya, Mak? Oke, yang ketiga, kegunaan ketiga daripada present perfect tense adalah untuk menyatakan suatu pekerjaan atau perbuatan atau peristiwa yang baru saja selesai dilakukan dan selalu diikuti dengan kata just. Jadi biasanya baru saja, gitu. Baru saja. Biasanya kalimat bahasa Indonesia seperti itu. Saya baru aja makan, saya baru aja minum, saya baru saja selesai mengerjakan tugas, kayak gitu. Nah, itu ungkapkan dengan present perfect tense. Biasanya ada kata just-nya. I have just eaten. Saya baru aja makan. I have just watched you in TV. I have just watched you in TikTok. I have just watched you in YouTube. I have just watched you in live streaming. Seperti itu. Mak, pengen bisa bahasa Inggris nggak, Mak? Untuk kamu nanti supaya dapat pekerjaan bagus. Jadi harus pintar bahasa Inggris. Kamu jurusan apa gitu, Mak? Contohnya ya, it has just eaten the mouse in the kitchen. It has just eaten the mouse in the kitchen. It has just eaten the mouse in the kitchen. It has just eaten the mouse in the kitchen. Kucing itu baru saja makan tikus, menerkam tikus ya di dapur. Kucing itu, Sule, terima kasih Sule sudah nonton. Kucing itu baru saja menerkam tikus, makan tikus di dapur. It has just eaten the mouse in the kitchen. It has just eaten the mouse in the kitchen. Atau kucing itu baru aja makan, menerkam tikus, atau apa namanya, menyikat tikus, atau apa bahasa ininya, melahap tikus di dapur gitu. Itu pekerjaan itu untuk mengungkapkan kalimat itu untuk mengungkapkan pekerjaan yang baru saja. Biasanya ungkapannya dalam bahasa Indonesia adalah baru saja, kamu baru saja datang, kami baru saja datang, saya baru saja makan, saya baru saja minum gitu. Itu pakai present perfect tense. Kemudian contoh yang berikutnya adalah contoh kedua, they have just come back from Jakarta. They have just come back from Jakarta. They have just come back from Jakarta. Mereka baru saja kembali dari Jakarta. Ini lihat, ada kata baru saja. Ungkapkan itu dengan just dalam pola present perfect tense. They have just come back from Jakarta. Ya, Ma ya. Kamu udah bisa bahasa Inggris nggak, Ma? Nih, belajar yang benar nih. Saya latih nih kamu. Supaya pinter kamu. They have just come back from Jakarta. Rahma has just watched my program in TikTok. Rahma Celia Putri has just watched my program in TikTok. Rahma Celia Putri baru saja nonton acara saya di TikTok ya gitu. Atau Sule has just watched my program live streaming in TikTok. Muhammad Abu Dhar Al-Ghifari, thank you Mas sudah nonton. Ini kita belajar bahasa Inggris Mas, kursus bahasa Inggris supaya pintar bahasa Inggris. Rahma Celia Putri, Sule has just watched my program in TikTok. Sule baru saja nonton program saya di TikTok. Maros, thank you for you watching, Mister. You are now watching my program in TikTok, live streaming. Oke. Yang keempat, digunakan untuk menyatakan suatu pekerjaan, perbuatan, ataupun peristiwa
yang telah terjadi di waktu yang lampau dan masih berlangsung hingga saat ini. Jadi rentang waktunya lama, tapi masih dianggap ada kaitan dengan sekarang. Contohnya 1 tahun. Contohnya, saya telah tinggal di Jakarta sejak tahun 2024. Tahun 2024 lah. Kemarin lah kita ngomongnya pas Desember, umpamanya. Saya sudah tinggal di Jakarta sejak tahun 2024. Atau sekarang ngomongnya. Nah, sekarang ini masih tinggal di situ. We have lived in Jakarta since 2024. Scorpio, terima kasih. Maros, terima kasih. We have lived in Jakarta since 2024. We have lived in Jakarta since 2024. Contohnya gitu. Sudah 1 tahun kita tinggal di Jakarta. Saya tinggal atau kita tinggal di Jakarta sejak 2024. Sekarang masih ada nih, masih 2025. Baru 2025, kita masih tinggal di situ di Jakarta. Ini menunjukkan bahwa pekerjaannya sudah selesai dilakukan, tapi masih ada masih berlangsung hingga sekarang pekerjaannya itu. Yaitu tinggal di situ, masih tinggal di situ gitu. Itu ungkapkan dengan present perfect tense. Rumusnya subjek, have atau has, kemudian verb ketiga. Saya contohkan yang tadi. Kami sudah tinggal di Jakarta sejak 2024. We have lived in Jakarta since 2024. We have lived in Jakarta since 2024. Yang kedua contohnya adalah John has studied English in Kisaran for 2 years. John has studied English in Kisaran for 2 years. John has studied English in Kisaran for 2 years. John sudah belajar bahasa Inggris di Kisaran selama 2 tahun. John has studied English in Kisaran for 2 years. John has studied English in Kisaran for 2 years. John sudah belajar bahasa Inggris di Kisaran selama 2 tahun. Tuh, contoh untuk mengungkapkan bahwa pekerjaan itu sudah dilakukan dari masa lalu, tapi sekarang masih berlangsung, masih dilakukan pekerjaannya. Yang terakhir, kegunaan terakhir dari present perfect tense adalah untuk menyatakan suatu pekerjaan atau perbuatan ataupun peristiwa yang telah terjadi pada waktu yang lampau dan telah selesai pada waktu lampau juga. Jadi sudah tidak ada kaitan dengan sekarang. Kalau tadi masih ada kaitan, sekarang sudah tidak ada. Contohnya, Dewi has read this book. Dewi has read this book. Dewi has read this book. Dewi telah membaca buku ini. Artinya ketika diungkapkan, Dewi sudah tidak membaca lagi, sudah selesai bacaannya. Ketika ngomong itu, sudah tidak membaca lagi. Jadi sudah selesai, di waktu lampau juga. Dan sudah dilakukan di waktu lampau, kemudian sudah selesai di waktu lampau. Sekarang sudah tidak dilakukan lagi pekerjaannya. Contohnya tadi, Dewi has read this book. Dewi sudah membaca buku ini. Azka Grow Shop, terima kasih sudah nonton. Dewi sudah membaca buku ini. Kemudian, Yuli has made a new dress. Yuli has made a new dress. Yuli has made a new dress. Yuli sudah membuat telah membuat gaun baru. Yuli telah membuat gaun baru. Nah, itu ketika diucapkan kata-kata itu, Yuli sudah selesai membuatnya. Artinya pekerjaannya sudah selesai. Bajunya sudah jadi. Bajunya sudah jadi. Tidak masih menjahit itu tidak, tapi sudah jadi. Nah, itu pekerjaan yang dilakukan atau terjadi di masa lampau, tapi selesai di masa lampau juga.
Nah, itu ungkapkan dengan present perfect tense. Rumusnya subjek, have atau has, kemudian verb ketiga. Dewi has made a new dress. Contohnya itu. Kemudian yang ketiga, contohnya I have finished my study at SMA Negeri Kisaran. I have finished my study at SMA Negeri Kisaran. I have finished my study at SMA Negeri Kisaran. Saya setelah menyelesaikan pembelajaran saya, sekolah saya atau belajar saya di SMA Negeri Kisaran. I have finished my study at SMA Negeri Kisaran. Saya telah menyelesaikan studi saya di SMA Negeri Kisaran. Itu pekerjaan yang dilakukan di masa lampau tapi sudah selesai di masa lampau juga. Artinya ketika ngomong itu dia sudah keluar dari sekolah itu. Sudah keluar. Sudah kuliah mungkin bahkan. Itu. Nah, itu ungkapkan dengan present perfect tense ya. Nah, sekarang itu kegunaan-kegunaan present perfect tense. Sedikit lagi pembahasan kita tentang present perfect tense ini. Kita sudah membahas rumusnya, kita membahas kegunaannya. Sekarang kita membahas keterangan waktu yang bisa digunakan. Kalau Anda masih kurang paham, Anda bisa tanyakan secara pribadi atau japri, atau lewat inbox atau lewat WA. Nah, waktu yang biasa digunakan dalam present perfect tense ini adalah just. Itu artinya baru saja. Just itu baru saja. Already artinya sudah. Already artinya sudah. Sudah sama dengan have tapi dia adalah keterangan waktu. Kemudian for a month. Selama sebulan. For a month. Selama sebulan. For a year. Selama setahun. For a year. Selama setahun. For a week. Selama seminggu. For a week. Selama seminggu. Once. Sekali atau satu kali. Twice. Dua kali. Many times. Banyak kali atau berkali-kali. Many times. Banyak kali atau berkali-kali. Kemudian for an hour. Selama 1 jam. This week, minggu ini. This month, bulan ini. This year, tahun ini. Not yet, belum. Untuk mengungkapkan belum itu ya. Contohnya saya belum makan, I have not eaten. Itu yang tepat itu ditambah yet. I haven't yet eaten. Atau I haven't eaten yet. Gitu, saya belum makan. Ditambah yet-nya. Ada tambahan yet-nya sebagai keterangan waktu. Sebagai keterangan lah. Ever, pernah. Never, tidak pernah. Never, tidak pernah. Since, semenjak atau sejak. At last, akhirnya. Akhirnya. At last, paling tidak. Benar, akhirnya. Finally, akhirnya. Lately, akhir-akhir ini atau belakangan ini. Lately, akhir-akhir ini atau belakangan ini. As yet, sampai sekarang. Demikian keterangan waktu yang bisa digunakan dalam present perfect tense. Dengan demikian, selesai sudah pembahasan kita terkait present perfect tense pada kursus sore hari ini. Sekian yang bisa disampaikan, semoga ini bermanfaat dan bisa diambil manfaat oleh Anda untuk
nambah kualitas diri Anda agar supaya semakin pintar, semakin lancar dalam bahasa Inggris ya. Kalau Anda tertarik untuk lebih menguasai bahasa Inggris, Anda bisa panggil saya sebagai tutor, sebagai mentor bahasa Anda, sebagai mentor pelatih bahasa Anda, sebagai coach bahasa Inggris Anda. Anda bisa inbox saya ataupun bisa WA saya atau bisa tulis di komentar di grup bukan di grup, di video saya. Terima kasih. Saya Agus Salim, sang mentor bahasa, sang motivator belajar. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di season berikutnya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.